Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Azahra. Saya berasal dari Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Mari kita ke pembahasannya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada video kali ini, kita akan masuk ke pokok pembahasan dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di pokok pembahasan itu, di poin pertama ada rangkuman tentang pengertian filsafat Pancasila dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan di poin keduanya itu ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, di poin pertama itu ada memahami pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat, dan di poin kedua itu ada menjelaskan beberapa aspek tentang tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, pembahasan pertama ini ada, kenapa sih Pancasila itu bisa dikatakan filsafat? Pancasila bisa dikatakan filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh pendiri bangsa kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Dan Pancasila sebagai filsafat itu mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi inti dan isi dari pembentukan ideologi Pancasila tersebut. Dan juga, Pancasila bisa disebut filsafat karena memiliki ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, Pancasila bersifat koheren. Artinya, antar sila dalam Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Semua sila saling berkaitan, saling mendukung, dan tidak ada satupun yang bertentangan. Koherensi ini menunjukkan bahwa Pancasila dirancang secara runtut, teratur, dan logis. Sila ketuhanan melandasi nilai kemanusiaan. Kemanusiaan melandasi persatuan, dan seterusnya. Semua tersusun sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Baik, yang kedua ada Pancasila bersifat menyeluruh. Filsafat yang baik selalu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan Pancasila juga demikian. Nilainya tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan negara, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama, dengan masyarakat, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu, Pancasila disebut sebagai pola hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya mewadahi seluruh dinamika kehidupan sosial, budaya, moral, dan spiritual masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu ada Pancasila bersifat mendasar. Ini berarti Pancasila lahir dari perenungan yang berangkat dari persoalan-persoalan fundamental manusia. Bagaimana manusia harus hidup, apa nilai yang harus dijunjung, bagaimana hubungan antar manusia, dan bagaimana kehidupan berbangsa yang harus dibangun. Nilai-nilai Pancasila bukan nilai permukaan, tetapi nilai dasar yang menjadi inti dari tata kehidupan manusia Indonesia. Yang keempat, ada Pancasila bersifat spekulatif. Dalam filsafat, spekulatif berarti berusaha mencari hakikat atau dasar yang paling mendalam dari sebuah masalah. Para pendiri bangsa melakukan perenungan mendalam tentang nilai-nilai apa yang paling sesuai untuk digunakan sebagai fondasi negara. Mereka menimbang-nimbang dengan rasional, berdiskusi panjang, dan mencari dasar pemikiran yang tidak hanya tepat untuk masa itu, tetapi juga untuk masa depan bangsa. Melalui keempat ciri tersebut, koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, kita dapat melihat bahwa Pancasila memang merupakan sebuah sistem filsafat. Ia tidak hanya kumpulan nilai, tetapi sebuah rumusan filosofis yang dibangun melalui refleksi, diskusi, dan pemikiran panjang para pendiri bangsa kita. Inilah yang membuat Pancasila memiliki kekuatan moral, intelektual, dan spiritual sebagai dasar negara Indonesia. Apa sih pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional yang mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik, dan juga agar dapat membuka dialog dengan perspektif yang baru juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar juga dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan maupun bermasyarakat. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ini ada kapitalisme. Kapitalisme ialah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya misal, perusahaan swasta yang bersaing bebas untuk mendapatkan keuntungan tanpa campur tangan negara yang besar. Dampak negatif dari kapitalisme ini ialah kesenjangan ekonomi akan mudah terjadi, kesenjangan sosial juga,
distribusi kekayaan yang tidak merata menciptakan jurang pemisah yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, serta konsentrasi kekayaan hanya dipegang oleh segelintir orang saja. Dan itu sangat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial pada sila kelima Pancasila. Yang kedua ini ada komunisme. Komunisme adalah sistem yang menolak kepemilikan pribadi atau aliran yang meyakini bahwa kepemilikan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran secara merata. Beberapa bentuk tantangan komunisme dalam sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan itu dapat menghilangkan peran rakyat yang ada dalam kehidupan bernegara tersebut. Dan juga kan komunisme ini menempatkan kepentingan kolektif di atas hak individu, dan itu berakibat pada kebebasan berbicara akan dibatasi, kritik terhadap pemerintah akan dianggap berbahaya, serta media diinformasikan dikontrol oleh negara. Karena negara yang memegang semua kontrol tersebut, masyarakatnya akan menjadi pasif, masyarakatnya akan tidak ada kompetisi, dan juga wirausaha hampir tidak akan berkembang. Yang ketiga ini ada liberalisme. Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kebebasan individu, dan hal ini menjadi tantangan bagi Pancasila karena Pancasila kan mengajarkan keseimbangan antara kebebasan, moralitas, solidaritas, dan keadilan sosial. Dalam konteks tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, liberalisme ini menjadi tantangan karena yang pertama itu menonjolkan individualisme. Itu bertentangan dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Dan yang kedua itu mengutamakan kebebasan tanpa batas. Tidak sejalan dengan prinsip musyawarah yang beretika. Dan yang ketiga ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam liberalisme, kebebasan tanpa campur tangan negara yang memadai itu dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial karena pihak yang lebih kuat cenderung memiliki kekuasaan yang lebih besar, dan itu sangat bertentangan dengan sila keadilan sosial. Yang keempat ini ada sekularisme. Sekularisme adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan publik dan negara, sehingga nilai-nilai spiritual itu tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan sosial maupun politik. Dalam konteks Pancasila sebagai sistem filsafat, sekularisme ini menjadi tantangan karena bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mana sila pertama ini kan menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan percaya pada keberadaan Tuhan. Pancasila tidak mengenal pemisahan total antara agama dan negara. Sebaliknya, nilai-nilai agama malah diharapkan menjadi landasan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekularisme dengan ajarannya yang mengabaikan dan menyingkirkan peran agama dari pemerintahan itu secara langsung menggerus nilai fundamental ini. Jadi intinya, Pancasila menempatkan nilai ketuhanan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan sekularisme justru mendorong agar agama tidak memiliki peran dalam ruang publik. Yang kelima ini ada pragmatisme. Pragmatisme adalah paham yang menilai sesuatu berdasarkan manfaat praktis dan hasil langsung, bukan berdasarkan nilai moral, prinsip, atau kebenaran yang mendasarinya. Dalam konteks Pancasila sebagai sistem filsafat, pragmatisme ini menjadi tantangan karena dia mengabaikan nilai moral dan etika. Pragmatisme lebih menguntungkan apa yang berhasil atau yang menguntungkan tanpa mempertimbangkan lagi benar salahnya secara moral. Dan ini sangat bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang menempatkan etika sebagai dasar dari sebuah tindakan. Misalkan contoh, pegawai menerima suap supaya urusannya cepat. Urusan diselesaikan cepat jika memberikan uang tambahan. Ini termasuk perilaku pragmatis demi manfaat sesaat, dan itu sangat bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dan contoh lainnya misal hilangnya gotong royong karena lebih praktis sendiri. Masyarakat lebih memilih bekerja sendiri karena dianggap lebih cepat daripada gotong royong. Dan ini juga termasuk pragmatis karena efisiensi lebih penting daripada kebersamaan. Dan itu sangat mengancam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi, kesimpulannya, pragmatisme ini menjadi tantangan bagi Pancasila karena dia ini mendorong masyarakat untuk memilih sesuatu yang paling cepat dan menguntungkan, tetapi seringkali mengabaikan nilai moral yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang terakhir ini ada hedonisme. Hedonisme adalah paham yang menjadikan kesenangan, kenyamanan, dan kenikmatan hidup sebagai tujuan utama. Paham ini berfokus pada pemuasan diri, materi, gaya hidup bebas, dan hiburan tanpa mempertimbangkan lagi nilai moral atau tanggung jawab sosial. Dalam konteks Pancasila sebagai sistem filsafat, hedonisme ini menjadi tantangan karena dia sangat merusak solidaritas sosial. Jika setiap orang mengejar kesenangannya sendiri, mereka akan mengabaikan kepentingan orang lain. Mereka akan menjadi egois dan melemahkan rasa kepedulian. Dan itu sangat bertentangan bagi sila persatuan Indonesia dan nilai kebersamaan. Contoh pertama misal, banyak remaja yang lebih memilih nongkrong, pesta, atau bermain media sosial daripada belajar. Itu termasuk hedonisme, karena mereka lebih mementingkan kesenangan yang instan. Contoh kedua, misal, sebagian orang memilih aktivitas hiburan yang berlebihan hingga meninggalkan kewajiban spiritual. Itu termasuk hedonisme juga karena kesenangan di atas nilai moral. Dan itu sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kesimpulannya, hedonisme ini menjadi tantangan bagi Pancasila karena hedonisme ini membuat masyarakat lebih mementingkan kesenangan pribadi daripada tanggung jawab moral dan gotong royong, yang mana nilai itu yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan landasan utama dalam kehidupan berbangsa yang menekankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Namun, dalam perkembangan dunia yang modern, Pancasila menghadapi 6 tantangan besar yang dapat melemahkan penghayatan dan pengamalannya. Tantangan tersebut meliputi sekularisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme, pragmatisme, dan hedonisme. Keenam tantangan ini membawa pola pikir dan gaya hidup baru yang kadang bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang pertama itu sekularisme. Sekularisme menjadi tantangan karena ia mendorong pemisahan kehidupan manusia dari nilai dan ajaran agama. Sekularisme memandang bahwa aspek spiritual itu tidak perlu hadir dalam kehidupan sosial maupun politik. Cara pandang ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila yang menempatkan ketuhanan sebagai dasar moral. Yang kedua itu ada liberalisme. Liberalisme lebih mengutamakan kebebasan individu tanpa batas. Meskipun kebebasan itu penting, namun jika tidak dibatasi dengan nilai moral, liberalisme dapat menumbuhkan sikap egois, mengabaikan kepentingan bersama, dan melemahkan budaya musyawarah yang menjadi inti dari sila keempat Pancasila. Tantangan lain muncul dari kapitalisme, sebuah sistem ekonomi yang menonjolkan persaingan dan akumulasi modal. Kapitalisme sering menciptakan ketimpangan ekonomi, pemusatan kekayaan, dan ketidakadilan sosial. Hal ini berlawanan dengan sila kelima Pancasila yang menjunjung pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada komunisme. Komunisme adalah sistem yang menolak kepemilikan pribadi atau aliran yang meyakini bahwa kepemilikan dikuasai oleh negara. Salah satu bentuk tantangan komunisme dalam sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan itu dapat menghilangkan peran rakyat yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Selain tantangan dari ideologi, terdapat pula tantangan dari pola pikir modern, yaitu pragmatisme. Pragmatisme menilai segala sesuatu berdasarkan manfaat yang cepat dan hasil instan, sehingga sering mengabaikan nilai moral, proses etis, dan prinsip kebenaran. Jika pola pikir demikian berkembang luas, masyarakat dapat memilih cara yang paling mudah meskipun tidak sesuai dengan etika, sehingga melemahkan nilai kejujuran dan tanggung jawab yang dijunjung dalam Pancasila. Tantangan terakhir ada hedonisme, yaitu gaya hidup yang berorientasi pada kesenangan, kemewahan, dan kepuasan diri. Hedonisme dapat melemahkan semangat gotong royong, kepedulian, dan kesederhanaan. Gaya hidup ini juga membuat masyarakat lebih fokus pada hiburan dan materi daripada nilai spiritual dan moral. Secara keseluruhan, keenam tantangan tersebut mampu mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan sistem sosial di Indonesia. Jika tidak dihadapi dengan pendidikan Pancasila yang kuat, pembiasaan nilai moral, serta keteladanan dari pemimpin dan masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila dapat semakin terpinggirkan.
Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan implementasi Pancasila agar tetap menjadi fondasi kokoh dalam menghadapi perubahan zaman, serta menjaga keutuhan dan jati diri bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.